Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah, bagus sekali. Nah, langsung saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Gimana? Setuju? Setuju. Nah, kita panggil. Yang pertama, Ani, Rara, Sinta, Fadil, Zaskia. Hadir semua ya? Hadir. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah. Nah, kita baca sudah, absen sudah. Habis itu kita mulai ke pembelajaran. Sudah siap belajar? Kok belum? Kalau gitu, kalau belum siap belajar, kita nyanyi dulu ya biar tambah semangat. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kita nyanyi Lihat Kebunku. Bisa kan? Bisa. Nah, kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Sudah selesai? Sudah semangat? Sudah. Nah, setelahnya kita lanjut ke pembelajaran tema ketiga. Kita buka tema 3, peduli makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kemudian kita buka ke pembelajaran ketiganya, Nak. Lihat di halaman 17, di situ ada dialog. Kita baca, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Nah, di situ ayo membaca. Hari ini kamu akan belajar tentang tumbuhan. Sebelumnya kamu dan temanmu akan keluar ruangan untuk berolahraga. Nah, di sini ada tabel berwarna biru. Sini ada judulnya bola zigzag. Nah, perlengkapannya itu kalian harus mempunyai 2 bola kecil, maupun itu bola kasti, bola plastik, yang penting bola ya. Kemudian aturan bermainnya, yang pertama kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok A dan kelompok B. Kemudian yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kalian baris dan berhitung 1 sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga, kelompok A dan B saling berhadapan. Nanti kelompok A dan B itu saling berhadapan. Kemudian yang keempat, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Perhatikan gambar. Nah, di sini bisa kita lihat kelompok 1, 2, ini kelompok A dan ini kelompok B. Nah, terus anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Nah, di sini yang nomor 1 itu harus melemparkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu harus menangkap dan melemparkannya ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini menangkap dan melempar ke nomor 4, begitu seterusnya.
Kemudian kelompok yang menyelesaikan lempar tangkapnya tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, ini aturannya begini. Aturan permainnya begini. Ini 1 ke 2, kedua ketiga, ketiga dan keempat. Nah, apabila bola itu tidak jatuh adalah pemenang dari permainan bola zigzag ini. Kemudian sebelum bermain lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilemparkan secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Nah, kemudian setelah melakukan permainan, diskusikan keterampilan yang diperlukan dalam permainan bola zigzag tadi dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kamu sudah dapat melempar bola dengan baik? Kemudian kalian jelaskan apakah sudah melempar bola tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, apakah kamu sudah menangkap bola dengan baik? Nah, di situ kalian jelaskan. Ketiga dan keempat itu kalian jawab ya. Halaman 20. Nah, sudah kan? Nah, tadi kan kita sudah nyanyi Lihat Kebunku. Nah, Lihat Kebunku itu bicara tentang apa sih sebenarnya? Tentang tumbuhan. Nah, bunga juga termasuk tumbuh-tumbuhan. Nah, ada yang tahu bagian tumbuh-tumbuhan itu apa saja? Tidak tahu? Itu kan bagian tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada akar. Kemudian apa lagi? Batang. Iya, batang. Kemudian apa lagi? Daun. Iya, daun. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ayo. Bunga. Iya, bunga termasuk. Apa lagi? Biji. Ya, biji juga termasuk. Yang terakhir apa? Yang sering kalian makan? Buah. Ada berapa? Ada 6 poin bagian-bagian tumbuhan. Kemudian ada yang tahu fungsinya tidak? Tidak tahu fungsinya? Kalau tidak tahu, kita baca di halaman 20. Kita mulai dari yang akar. Nah, di sini Ibu mempunyai pohon cabai. Nih, pohon cabai ya. Nah, kita mulai dari yang bawah. Bawah itu tadi apa namanya? Akar. Ini yang dinamakan akar. Kita baca ya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan jika tumbuhan tidak memiliki akar. Tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, kemudian kita lari ke atas. Ini apa namanya, anak-anak? Batang. Nah, ini yang dinamakan batang. Kita baca fungsinya ya. Batang, tumbuhan yang berada di atas tanah, adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kita lihat ke sini, ada yang warna hijau. Ini namanya apa? Daun. Ya, daun. Kita baca fungsinya. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Nah, kenapa daun warnanya hijau? Ya, karena daun itu mengandung klorofil. Nah, setelah itu
daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, kemudian kita lari ke bunga. Nah, di sini ada bunga, tapi kecil ya, bunga cabai ini. Nah, kita baca fungsinya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, karena cabai itu adalah tumbuhan biji, jadi memiliki bunga untuk generasi tumbuhan yang baru. Nah, bunga ini berfungsi sebagai perkembangbiakan. Nah, kemudian kita lanjut ke buah. Nah, di sini ada buah cabai. Ini yang dinamakan buah. Nah, kita baca fungsi buah itu apa? Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, karena ini cabai, ini kita gunakan untuk masak di rumah. Ya. Kemudian di dalam buah ini ada yang namanya biji. Biji ya anak-anak, di dalam buah ini ada yang namanya biji. Nah, kita baca fungsi biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping biji, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan yang berkeping 2 disebut dikotil. Nah, setelahnya kita langsung ke halaman 21. Dibaca ya. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contohnya bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di dalam cabai ini ada biji. Nah, biji ini berfungsi sebagai cikal bakal tumbuhan yang baru. Nah, jika biji yang ada di cabai ini kita tanam, nah, itu akan terjadi tumbuhan baru dan tetap terjaga kelestariannya. Kemudian di sini ada tabel. Di sini ada kotak ini ya. Kalian kerjakan kelompok, nanti Ibu bagi kelompok. Kemudian yang kita lihat warna kotak warna biru yang ada gambarnya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, kemudian di sini ada tabel. Yang pertama itu apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, kira-kira apa sih kewajiban kita yang ada tumbuhan di sekitar? Nah, itu bisa kalian isi bersama teman-teman nanti ya. Kemudian di sini ada memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Nah, nanti Ibu kasih video tentang menanam tumbuh-tumbuhan sesuai dengan langkah yang ada di kotak ini. Yang warna biru ya. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Bisa biji apa aja ya, seperti tomat, kacang hijau, cabai, terong, dan lain-lainnya itu yang bisa ada bijinya ditanam. Kemudian yang kedua ada siapkan tanah dalam pot kecil. Nah,
Kalau tidak punya pot bagaimana, Bu? Nah, kalian bisa menggunakan bahan bekas seperti kaleng, aqua, itu kan banyak aqua. Nah, itu bisa kalian pakai untuk sebagai pot dalam menanam. Nah, kalian menggunakan aqua saja ya, yang lebih gampang. Itu dilubangi di bagian bawahnya ya. Nah, setelah itu yang ketiga, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Nah, dimasukin tuh tanahnya. Kira-kira tingginya 3 cm dari permukaan. Kemudian yang keempat, siram secukupnya. Nah, siram secukupnya. Jangan sampai siramnya kebanyakan, nanti bisa mati. Kemudian kelima, simpan tumbuhan di depan kelas. Nah, bisa kalian simpan di depan kelas atau di depan rumah tuh. Yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, kalian siram tumbuhan itu pagi dan sore hari. Kemudian saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini ada identifikasi dan tulisan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Diskusikan hasil pengamatan secara kelompok. Kemudian tulislah hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Nah, kalian nanti lihat video ibu, kemudian kalian contoh, kalian tanam di rumah. Setelah itu kalian identifikasi, terus didiskusikan hasil pengamatannya, kemudian tulislah hasil diskusinya dan laporannya. Terus misal kalau kalian menanam cabai nih, nah sudah tumbuh tuh, nah kalian bisa foto itu tumbuhan cabainya untuk dokumentasi, diserahkan ke ibu ya. Kemudian kita lanjut ke halaman 23. Di situ ayo berlatih. Ambillah daftar pertanyaanmu yang telah kamu buat, tambahkan pertanyaan baru yang menurutmu penting. Kamu boleh mendiskusikan daftar pertanyaanmu dengan teman di sebelahmu. Kalian bikin daftar pertanyaan dan boleh mendiskusikan dengan teman di sebelahmu. Kemudian ayo renungkan. Yang pertama, tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Nah, kita tadi kan sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian apalagi cara menanamnya. Nah, itu bisa ditulis ya. Kemudian yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, kamu sebenarnya pengen apa sih? Yang pengen kamu ketahui itu lebih lanjut itu seperti apa? Kalian bisa tulis di sini. Kemudian kegiatan bersama orang tua. Nah, di situ ada kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu tentang salah satu tumbuhan yang berkhasiat untuk kesehatan. Nah, kalian di sini untuk bekerja sama bersama orang tua untuk mendiskusikan salah satu tumbuhan. Nah, kalian pilih satu tumbuhan yang berkhasiat bagi kesehatan. Contohnya kunyit itu sehat bagi kesehatan. Kemudian jahe. Nah, jahe itu sehat untuk kesehatan. Kemudian apalagi kencur. Nah, kencur itu baik untuk kesehatan. Nah, itu bisa kalian diskusikan di rumah. Sudah selesai pembelajaran hari ini? Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini Ibu punya tepukan nih, namanya tepuk kecerdasan. Ada yang pernah lihat? Nggak pernah? Iya. Nah, sekarang Ibu contohkan ya, tepuk kecerdasan itu seperti apa. Nah, Ibu contohkan 1, 2, 3. Tepuk kecerdasan. Nah, itu namanya tepuk kecerdasan. Bagaimana? Sudah bisa? Kita mulai satu kali lagi ya. Tepuk kecerdasan. Salah. Kita ulangi lagi. Tepuk kecerdasan. Salah. Menang an.
paling dancuk terang. Aduh. Nah, kita ulangi lagi ya. Ketukan kita ulang. Nah, kita ulangi lagi ya tepuk kecerdasan tadi. Nah, kita mulai 1 2 3. Nah, itu tadi tepuk kecerdasan dari Ibu. Sudah bisa? Sudah? Nah, itu bisa kalian praktekkan di rumah atau saat pembelajaran nanti ya. Habis ini pembelajaran siapa? Ibu Rani? Iya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.